Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Novin di Mata Dewa 66. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mudah mengirimkan sinyal input ke auxiliary di Midas M32. Nah, di auxiliary sini di M32 itu dia bahasanya berbeda. Jadi ada beberapa mixer dia yang menggunakan bahasa aux, ada yang menggunakan bahasa bass, ada yang menggunakan bahasa mix bass. Nah, di M32, X32 itu kita menggunakan kata mix bass untuk auxiliary. Nah, jadi ada beberapa cara nanti cara mengirimkan sinyal input ke auxiliary atau mix bus. Jadi ada 5 cara yang akan kita coba mengirimkan sinyal input ke auxiliary, baik itu melalui send on fader di layar ataupun di knob yang sudah disiapkan untuk auxiliary atau mix bus, dan juga kita bisa menggunakan assign encoder di tombol buttonnya, itu di tombol button 5 sampai 12 bisa kita assign send on fader juga. Jadi tanpa harus kita memindahkan layer dari DCA ke mix bus atau dari matrix ke mix bus. Di situ kita bisa langsung assign shortcutnya di assign encoder. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita coba. Oke teman-teman, kita akan lakukan yang pertama-tama adalah kita cek dulu untuk konfigurasinya, untuk konfigurasi di auxiliary atau di mix bus. Nah, di sini ada tulisan bus 1 sampai 8, 9 sampai 16. Nah, ini adalah auxiliary 1 sampai 8, 9 sampai 12 ini adalah auxiliary. Basicnya di M32 atau X32 dia adalah assign-nya di auxiliary. Nah, bagaimana cara ngirimnya? Ada beberapa cara. Sebelumnya kita cek dulu untuk settingan routing di outputnya. Kita pastikan output 1 sampai 12 itu sudah diassign ke mix bus. Output 1 ke mix bus 1, output 2 ke mix bus 2, dan seterusnya. Sampai berapa mix bus yang kita gunakan. Nah, setelah kita sudah tahu, kita pastikan dulu untuk mix busnya, untuk auxiliary-nya, master fadernya itu kita buka di 0 dB atau bisa kita buka di min 5 dB. Ini sekarang saya buka di 0 dB. Nah, bagaimana cara mengirimkan sinyal input ke auxiliary? Ada beberapa cara. Jadi yang pertama kita select channel. Setelah kita select channel, misalkan channel 10 ini kita select. Nah, semua indikator ini yang termasuk juga untuk di layar ini kita gunakan sebagai untuk channel yang kita select. Nah, seperti yang saya info tadi, ada 5 cara kirim auxiliary di Midas M32 atau X32. Cara pertama yang akan kita gunakan adalah kita di bus send. Nah, ini adalah bus send untuk masing-masing channel. Jadi kita select dulu channelnya, channel input berapa yang akan kita kirimkan. Nah, di sini sudah ada
tulisan bus 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Kalau kita select bus 5 sampai 8 berarti ini bus 5, 6, 7, 8. Bus 9 sampai 16 juga gitu. 9, 10, 11, 12. Nah, di sini bus 13 sampai 16. Berarti di sini 13, 14, 15, 16. Jangan lupa kita select, kita mau ngirim ke auxiliary atau ke mix bus mana yang akan kita kirimkan. Jadi misalkan saya kirimkan ke aux 1, channel 10 ini saya kirimkan ke aux 1, tinggal kita buka saja di sini. Nah, sekarang kita cek di mix bus 1 aux 1 ini, auxiliary 1 sudah ada sinyal yang dikirimkan. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada sinyal. Sudah ada sinyal. Coba saya dekatkan lagi. Nah, di sini sudah ada sinyal. Berarti channel 10 ini sudah dikirimkan ke mix bus 1. Demikian juga kalau kita ngirimkan ke mix bus 2, tinggal kita lihat nih. Berarti ini mix bus 2. Nah, sudah ada sinyal juga. Mix bus 3, 4. Bagaimana kalau kita kirim ke mix bus 8? Tinggal kita select bus 5 sampai 8. Kita select. Berarti yang 8 yang mana? Tinggal kita urut aja 5 sampai 8. Berarti ini 5, 6, 7, 8. Berarti ini kita buka. Nah, dia sudah ada sinyal di mix bus 8. Sudah ada sinyal. Nah, ini cara pertama. Yang kedua, kita bisa mengirim sinyal input ke mix bus. Coba saya tutup lagi. Saya nolkan lagi semua kiriman di channel 10. Nah, sekarang kita pengen mengirim sinyal input ini di cara yang kedua. Jadi yang pertama sudah mix bus send-nya ini, kita juga bisa mengirim di akses di layar sini. Tinggal kita select, jangan lupa select dulu untuk channel input yang mau dikirim. Setelah itu kita ke section sense. Coba saya dekatkan lagi gambarnya. Oke. Maaf, agak goyang. Nah, ini biar lebih jelas. Nah, sekarang kita ke layar. Sudah ada di layar ini, kita arahkan ke send. Jadi jangan lupa select channel dulu. Setelah itu kita arahkan ke sense, ke kursor. Nah, di sini sense. Kita bisa ngirim sinyal ke input mana aja dengan cara, nah di sini udah ada level 1, level 2, 3, 4, maksudnya auxiliary 1, 2, 3, 4. Kalau kita ke selanjutnya, kita scroll. Nah, ini untuk cara memilihnya. Mau di aux berapa? Kita kirim seperti ini. Nah, di sini sudah ada sinyal di aux 1. Kalau aux 2 juga gitu sama. Nah, seperti ini. Ini cara kedua. Sekarang kita akan ke cara ketiga.
Oke. Yang ketiga adalah kita mengaktifkan tombol fader flip. Kita mengaktifkan tombol fader flip, kita aktifkan. Nah, jangan lupa select dulu inputnya. Nah, otomatis yang di bus 1 sampai 8 ini dia akan turun karena belum ada ngirim sinyal. Tinggal kita naikkan secara bersamaan juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, udah ada sinyal semua. Berarti channel 10 ini sudah dikirim di auxiliary 1 sampai 8 atau di mix bus 1 sampai 8. Sudah ada sinyal. Nah, ini kalau kita pengen kirim sinyal secara bersamaan, channel input 10 ini dikirim secara bersamaan ke auxiliary yang kita butuhkan secara bersamaan. Tinggal kita naikin fader seperti ini. Nah, otomatis semua mengirim ke auxiliary yang kita inginkan. Itu cara ketiga. Sekarang cara keempat, tetap kita menggunakan flip fader, tapi kita select mix busnya atau kita select auxiliary-nya. Misalkan auxiliary 1 kita select. Nah, otomatis sinyal yang input dia akan turun karena belum ada sinyal kiriman ke mix bus 1. Secara bersamaan kita kirim beberapa input secara bersamaan ke mix bus 1. Nah, seperti ini. Nah, udah ada sinyal. Nah, ini dikirim secara bersamaan dari mix bus 1, input yang kita kirim secara bersamaan, banyak input di sini. Kalau kita pengen inputnya 1 kita kirim ke mix bus secara bersamaan, berarti select inputnya. Nah, ini kebalikan antara cara yang ketiga dan cara keempat. Nah, sekarang yang terakhir, cara kelima adalah kita lepas dulu xenon fadernya. Sorry, ini berarti saya turunkan dulu biar nggak ada sinyal dulu. Nah, sudah ada nggak ada sinyal. Sekarang kita akan kirimkan sinyal input ini ke mix bus dengan cara kita memaksimalkan. Saya geser dulu. Kita memaksimalkan assign encoder yang ada di sini. Ini bisa kita assign, kita gunakan sebagai xenon fader channel untuk mix bus berapa yang akan kita gunakan. Jadi tanpa harus kita lagi mixing di DCA, tanpa harus kita pindah layer, cukup kita jadikan tombol button 5 sampai 12 ini kita jadikan untuk xenon fader mix bus. Bagaimana caranya? Nah, kita select view. Di sini ada view. Ini select view. Nah, setelah itu kita select, kita ke layar. Coba saya dekatkan. Nah, kita ke layar. Di sini button 5 sampai 12. Berarti button yang tadi 5 ini kita aktifkan ke jump to page. Setelah itu kita pilih ke send on fader, kita aktifkan. Nah, kita terserah mau pilih mix bus berapa. Misalkan mix bus 1. Sudah. Setelah itu button 6-nya kita assign
ke jump to page. Setelah itu kita jadikan targetnya send on fader channel berapa untuk mix bus 2 misalkan. Nah, apakah berfungsi? Sekarang kita lihat. Oke. Nah, sekarang kita tinggal tekan yang A. Tadi yang kita aktifkan adalah setnya A. Otomatis 5 dan 6 ini dia berfungsi sebagai send on fadernya untuk mix bus 1 dan mix bus 2. Kita aktifkan, kita tekan. Nah, otomatis dia ngirim sinyal. Nah, seperti ini. Nah, sudah ada. Yang 5 ini mix bus 1, yang 6 ini kita jadikan tadi mix bus 2, kita select. Nah, mix bus 2. Nah, di mix bus 2 sudah ada sinyal. Jadi tanpa harus kita pindah layer di sini, kita cukup mengaktifkan button ini, tombol ini dijadikan untuk send on fadernya mix bus, terserah mix bus berapa. Misalkan kita mau ini juga bisa digunakan untuk send on fader kirim efek ke masing-masing input. Bagaimana caranya? Ya tinggal kita aktifkan, misalkan button 9 ini saya jadikan send on fader untuk efek. Nah, tinggal efeknya mau dikirim ke channel berapa. Misalkan kita kirim ke monitor atau kita kirim efek, misalkan efeknya di mix bus 13, 9 ini kita assign. Nah, dia coba kita buka. Nah, ini otomatis channel ini yang aktif ini terkirim ke efek. Coba kita lihat efeknya. Efek kita aktifkan. Nah, ini mix bus 13. Nah, ini dia akan terkirim ke sinyal di efek. Bentar, coba. Di sini sudah ada sinyal menandakan bahwa efek yang kita kirim tadi sudah masuk ke, nah, misalkan snare-nya
seperti ini. Seperti itu. Jadi ada 5 cara kirim sinyal ke auxiliary. Yang pertama adalah lewat bassend. Kedua, kita ke layar, ke section send, ke masing-masing channel. Setelah itu kita fader flip untuk ke mix bus melalui input, select input. Yang ketiga, yang keempat kita select busnya, kita kirim sinyal input secara bersamaan. Setelah itu yang kelima adalah kita assign tombol button yang ada di assign encoder ini dijadikan send on fader untuk mix bus. Jadi banyak cara kita untuk mengirim sinyal input ke auxiliary di Midas M32 maupun di X32. Apakah bisa di MR series? Bisa. Di XR bisa juga. Sistemnya juga sama seperti itu. Cuma yang membedakan cuma tampilannya aja yang membedakan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi cara mudah mengirimkan sinyal input ke auxiliary atau mix bus di Midas M32. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.